Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putro Toys. Pada konten kali ini kita akan melanjutkan lagi Mini Talk Osama Sentai King Oger episode ke-15. Dan ini menjadi debut kedua. Tapi kalau kedua namanya bukan debut kali ya. Ya pokoknya pertarungan kedua dari Tarantula Night. Dan di episode kemarin Jeremy itu kan mulai sadar atas kegagalan dirinya itu kan. Dan di episode kali ini kita akan diperlihatkan proses penculikan dari Suzume, adiknya Kaguragi. Terus ada alasan Kaguragi terpilih menjadi raja. Dan yang terakhir itu ada debut keduanya dari Tarantula Night ini, yang menggunakan si Centipede apa ya? Oh, Pet Chainsaw namanya. Jadi langsung aja kita mulai pembahasannya. Di episode ini dibuka dengan Kaguragi yang lagi ke dukun untuk memastikan Suzume ini baik-baik saja. Tapi tiba-tiba Lakles menelpon Kaguragi untuk dipertemukan oleh Jeremy yang ingin dijadikan teman oleh Lakles. Nah, teman di sini tuh apa maksudnya? Jadi kita masih belum tahu nih, apakah emang beneran pengen beraliansi atau teman yang hanya sebagai dimanfaatkan aja? Ya tahu sendiri lah ya kan, Lakles licik kayak gitu. Dan dimulailah opening. Setelah opening, Jeremy yang tiba di Tofu langsung dimintai Kaguragi untuk bertemu Lakles, yang langsung ditolak sama Jeremy. Keluarlah senjata terkuat Kaguragi, yaitu tangisan palsunya. Sumpah pengen gue tabuk demi apapun. Kesel banget ngelihatnya. Kemudian Kuroda, tangan kanannya Kaguragi, menceritakan tentang kejadian kemarahan dewa 15 tahun yang lalu yang berakibat ke kerajaan Tofu gitu. Jadi seluruh dunia ini mengalami krisis pangan global yang mengakibatkan istana kerajaan memonopoli pasokan makanan dan membuat rakyat itu kelaparan. Kemudian Kaguragi memimpin pemberontakan atas nama rakyat. Nah, karena ini tuh kayak revolusi gitu, Kaguragi dipilih menjadi Raja Tofu. Keren juga ya ternyata si Kaguragi ini alasan menjadi rajanya itu gitu. Jadi kita udah dikasih tahu kenapa Kaguragi diutus untuk menjadi raja gitu, karena dia adalah pemimpin revolusi. Nah, karena pangan yang terbatas, Kaguragi bernegosiasi nih dengan Lakles dan akhirnya disepakati kontrak untuk mengirim Demi Shugat, yaitu Shugat yang membantu sumber daya alam ke kerajaan Tofu. Tapi sayangnya Lakles atau Shugodam ini akan menyandra Suzume. Wah, ini agak gimana gitu ya, nggak seimbang lah. Nah, keempat Oger lainnya yang lagi video callan ini bingung kenapa Lakles dan Kaguragi tumben banget gak bikin masalah. Tunggu dulu, karena ini belum sampai akhir. Ini masih di awal-awal doang. Tiba-tiba Jeremy datang yang lagi-lagi ngomongnya nggak to the point. Sampai akhirnya dia memberitahu kalau adiknya Kaguragi, yaitu Suzume, disandra di Shugodam, yang ternyata dia adalah calon tunangan dari Lakles. Ini membuat semuanya kaget karena baru tahu Kaguragi tuh punya adik. Termasuk saya yang kaget juga. Si Suzume baru diperkenalkan, tiba-tiba jadi calon tunangan si Lakles yang kayak begitulah. Nah, Jira langsung membuat rencana untuk menculik adiknya Kaguragi dengan tawaannya yang cringe dan overuse. Oke, sekarang udah ketemu masalah salah satu kejelekannya, yaitu tawanya si Jira ini. Kalau misalnya dikira major kan Hirame King gitu kan. Terus kalau misalnya siapa namanya Zenkai, tiba-tiba Zenkai. Ini kenapa jadi pattern gini sih? Kenapa jadi template? Aneh banget dah. Lalu berpindah ke markas Bagnarak. Monster mingguan kali ini adalah Kamen Rider Brock. Salah. Dia adalah Baijim yang bermotifkan lalat. Sumpah kepalanya ini mirip banget sama Kamen Rider Black yang terbaru itu loh. Sesampainya di Shugodam, Jira harus menjalankan rencananya sendiri, karena kalau raja masuk ke istana tanpa izin, maka akan didakwa melakukan kejahatan. Supaya nggak ketahuan, Gusto memberikan teknologi Inkosopa, keindahan dari Ishabana, dan perlindungan dingin dari Gokan untuk membantu Jira, yaitu kostum serangga yang aneh banget. Pas Jira jalan, entah masyarakat yang bodoh atau gimana, masa nggak ketahuan sama sekali sih? Ternyata motif yang dipakai Jira adalah Demi Shugat yang tugasnya sebagai taksi.
Nah, makin paniklah dia pas si bapak-bapak bawel itu mau naikin dia. Nah, di sini ada yang janggal, yaitu bagian bawah dari layar studionya itu kelihatan banget coy. Ini bisa kalian lihat sendiri. Nah, menurut saya ini tuh salah satu kesalahan yang fatal sih ya. Cuman karena pasarnya ini kan buat anak-anak yang kurang begitu mengerti, jadi ya udahlah ya, biarin aja. Nah, Jeremy tiba di Shugodam, ia langsung ditanyai Lakles apakah manusia dan Bagnarak beneran bisa berdamai. Tiba-tiba Jeremy memberikan syarat, yaitu harus mengembalikan Suzume ke Toufu, yang membuat Kaguragi kaget dan berterima kasih. Tapi persyaratan itu tidak bisa dipenuhi karena keinginan Suzume, bukan keinginan Lakles. Loh, kok bisa-bisanya Lakles bilang kayak gitu ya? Apa beneran ini keinginan Suzume? Nanti bakal terjawab. Kemudian sampailah Jira di kamar Suzume dan langsung membangunkan Suzume. Bodohnya Jira malah mengaku raja kejahatan dan ingin menculik si Suzume. Sumpah, ini Jira otaknya di mana? Dia nggak ada otak apa gimana sih? Akibat teriakan ini Kaguragi mendengarnya dan langsung menemukan Suzume. Jira langsung bersembunyi. Tiba-tiba plot twist coy, ternyata yang diomongin Lakles itu benar. Suzume nggak mau pulang ke Toufu karena dia jatuh cinta sama Lakles. Bahkan sampai dia tuh bilang kalau dia itu sakit karena alergi sama tofu. Karena semenjak di Shugodam dia tuh nggak merasakan sakit sama sekali. Dia karena omongan ini si Kaguragi ini langsung pingsan. Ya iyalah, sakit hati banget sih sebagai kakak yang udah berjuang banget buat dapetin Suzume balik, tapi tiba-tiba malah kayak gini ngomongnya. Tapi Lakles menawarkan opsi lain, yaitu mengajak Toufu dalam perdamaian, asalkan Toufu mau di bawah kekuasaan Shugodam. Ini Lakles bener-bener gila kekuasaan sih. Kayak presiden siapa ya? Ketiga raja ini ingin bertemu dengan Lakles dan membahas tentang perdamaian dengan Bagnarak. Karena menurut mereka ini tuh harus kesepakatan semua negara gitu. Tapi karena Lakles udah membubarkan aliansinya, makanya Lakles ini nggak peduli. Nah, ternyata Kaguragi tetap memilih pihak Lakles karena dia membayangkan sumber daya yang melimpah untuk rakyatnya. Sebenarnya nggak salah juga sih si Kaguragi ini untuk memutuskan menjadi pihak Lakles. Karena kan ya dia memikirkan rakyatnya juga gitu. Tiba-tiba Bagnarak datang di Shugodam dan Kaguragi ingin menghadapinya sendiri. Ya meskipun ujung-ujungnya tetap semuanya bertarung sih. Kemudian hancurlah Baijim dan berubah menjadi besar yang dihadapi langsung oleh Tarantula Naik yang bergelantung ke sana kemari. Ke sana kemari bergelantungan cecet. Dibantu dengan God Centipede yang menjadi Pei Chainsaw, Tarantula Naik langsung mengeluarkan finishernya yang cukup bagus menurut saya. Dan hancurlah Baijim ini. Untuk fighting stylenya si Tarantula Naik ini hampir mirip lah sama Spider-Man yang lompat ke sana kemari gitu. Dan lincah juga dalam pertarungannya. Sekarang tinggal menunggu penggabungan si Tarantula Naik dengan King Oger. Episode ini ditutup dengan Kaguragi yang berterima kasih ke Jeremy. Ternyata Jeremy itu lemah ketika ceritanya itu membahas tentang keluarga gitu. Tapi Jira sadar kalau Kaguragi itu sebenarnya nangis di dalam hatinya. Ya namanya Kaguragi si tukang bohong, si muka dua. Dia tetap berusaha untuk senyum dan tegar. Nah, Suzume tiba-tiba ingin melindungi Toufu bersama Kaguragi dengan langsung mengeluarkan pedangnya. Apa jangan-jangan si Suzume ini beneran mau balik ke Toufu dan bergabung menjadi King Oger? Atau bahkan menjadi member King Oger yang ketujuh? Karena kan King Oger sendiri itu cast-nya masih 01. Kita masih belum tahu dia tuh siapa gitu. Nah, tibalah Lakles, Jeremy, dan Kaguragi di markas Bagnarak. Dan berakhirlah episode ini dengan pertemuan Lakles dengan Desnarak gitu. Kirain mah ceritanya bakal diceritain dulu gitu gimana perdamaiannya, tapi ternyata enggak. Ya buat minggu depan lah gitu. Preview episode 16 minggu depan, kita akan diceritakan kisah masa lalu dari keluarga Rita dan alasan Rita menjadi raja. Ternyata raja sebelumnya itu terbunuh di kejadian kemarahan dewa yang ternyata kejadian ini tuh disebabkan oleh manusia. Wah, emang selalu bikin penasaran sih ini King Oger yang pokoknya kita harus ikutin lah episode minggu depan gitu supaya tahu cerita yang aslinya. Dan King Oger ini sejauh ini belum ada filler ya yang kayak monster tuh datang terus si karakternya nih tanpa alasan
kayak pengembangannya tuh yang jelek lah gitu. Nah kalau di sini kita masih dijelasin kayak latar belakangnya Kaguragi, latar belakang Rita, terus ternyata ada kejadian kemarahan dewa yang menyebabkan mereka tuh menjadi raja, kayak gitu-gitu deh. Jadi semoga aja terjawab di episode minggu depan. Oke, gimana pendapat kalian tentang episode kali ini? Tulis aja di kolom komentar ya. So, sekian dulu Mini Talk sama Sentai King Oger episode ke-15. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga untuk supaya nggak ketinggalan King Oger episode 16 minggu depan. So, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!